Oh enggak, kita Tuhan jadi manusia Yesus merendahkan itu Tuhan dirinya, atau luar bukan? biasa. Ya sekarang Nggak saya sombong, tanya. mau di atas, harus diteriak-teriakin. Oke, emang nggak sombong, nggak sombong. Makanya karena nggak sombong itu kan di posisinya disalib karena nggak sombong. Jadi saya tanya, Tuhan itu Yesus Tuhan apa bukan? Tuhan, ini kembali lagi tadi bahwa ngaku Oke, original. Tuhan Maha Kuasa atau tidak? Maha kuasa nggak? Yang Kembali mana dulu, Tuhannya? mana original? Itu serapan semua bangku. Apa lagi ini? Kok malah jadi ngawur kemana-mana? Iya, nama Biasanya Allah agnostik tuh sebelum pinter adanya loh. Islam itu sudah dipakai oleh orang Arab zaman dahulu. Mana datanya? Mana datanya? Abang coba cari di artikel Google Scholar, coba cek. Kan aku nggak bawa ini ya nanti. Inilah kendala kita diskusi secara akademisi kalau seumpama orang yang diajak akademisi tapi nggak bisa. Jadi kayak kita ngumpulnya kayak di pinggir apa ya, di pinggir warkop gitu dengan tukang ya beca Abang baca gitu, ini aja, baca semaunya. bukunya Karen Armstrong. Itu yang menerjemahin Mizan loh. Karena Astron itu lebih bagus daripada Yesus, Pak. Nggak usah emosi lah. Orang ya kan? terbaik. Enggak emosi, tapi yang faktanya 100 orang terbaik di muka bumi itu di bawah itu. Jadi Pertama itu Nabi Muhammad itu. Widih. Loh iya. Nggak pernah baca sejarah itu kan? Ya itu versi siapa yang buat surveinya? Nah, harus dicek lagi. Versinya bukan orang Islam yang bikin, bukan orang Islam. Siapa yang bikin? Bukan orang Islam yang bikin. Nah ini ya, saya kasih referensinya. Silakan baca Muhammad at Mecca, Oxford University Press dari Montgomery Watt. Dia jelasin bahwa Allah adalah nama Tuhan yang digunakan jauh sebelum Islam. Ini Montgomery Watt. Itu bukunya Muhammad at Mecca, Oxford University Press. Terus, kenapa? Nah itu ya menjelaskan. Terus Tuhannya siapa? Allah itu Tuhannya siapa? Ya secara umum aja, baru nanti diadopsi sama orang Islam jadi Allahnya. Iya, pertanyaannya Yesus bertuhan ke siapa? Ya Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Enggak lah, kalau di Bible-nya enggak kok. Yesus memperkenalkan Tuhannya. Aku dan Bapa, dia bilang aku dan Bapa adalah satu. Itu menunjuk, itu sebenarnya dia mau ngasih tahu sama orang Yahudi bahwa dia itu pernyataan diri Allah. Makanya kita belajar yang namanya supremasi kekuasaan tertinggi, upaya menegakkan hukum dan menetapkan hukum pada posisi tertinggi salah satu agama. Contoh, semua kitab agama memerintahkan untuk mengimani Tuhan yang Esa. Di Bible, ya di Bible itu Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita adalah satu. Itu tuh Yesus sendiri yang ngomong. Yesus ditanya apa perintah yang utama? Apa jawabnya Yesus? Markus 12:29, hukum terutama adalah dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita. Tuh, Yesus itu Tuhannya Allah. Tuhan itu Esa. Lah Yesus itu bertuhan, Bang Joker kok malah nuhanin orang yang bertuhan? salah. Itu namanya baca sepotong-sepotong. Ya udah lanjutin potongannya yang mana yang jatuh-jatuh. Iya, dia bilang jadi sebenarnya kan gini ya, kita kalau mau kembali kita pakai data, kita pakai data. Ini pakai akademisi. Tadi memangnya saya bilang mana Montgomery Oxford Press itu bukan data. Mana datanya? Kita tadi pakai dalil. Situ pakai dalil coba. Kita pakai dari. Iya, mana dalilnya? Mana dalilnya? Di mana datanya? Yang menerangkan bahwa Yesus itu Tuhan, di mana? Oh, menerangkan Yesus Tuhan, dalilnya di mana? Ya. Oh, pikir yang tadi bahwa Allah itu sebelum mana di Bible, mana di Bible data kalau Yesus itu Tuhan. Oke, baik, aku jelasin ya. Enggak perlu jelas, saya perlu data, saya perlu dalil, enggak perlu perjelasan saya. Iya. Nanti di datanya ada baru jelaskan. Oke, baik, aku jelaskan ya. Baik ya, betul ya. Datanya dulu nanti dijelaskan. Datanya dulu biar abang terbuka. Begini, yang pertama ya. Nah, dia bilang dengan jelas, aku ada sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nah, itu menunjukkan bahwa dia dari kekekalan sudah ada. Nah, itu. Berarti kalau sebelum Abraham tuh nabi sebelum Abraham berarti nggak ada Yesus? Bukan. Nah, ini pola pikir terlalu pendek. Maksudnya gini, dia menyatakan Abraham itu saya tolong dipandarin. Abraham itu siapa? Kita harus memahami Abraham itu siapa di mata orang Yahudi. Iya, siapa Abraham itu, mereka itu disebut keturunan Abraham begitu kan. Jadi garisnya dari Abraham. Jadi Abraham itu ibaratnya nenek moyang dari iman mereka, dasarnya. Makanya Abraham Pertanyaannya lanjut. Aku Abraham itu menyembah siapa? Enggak. Abraham itu nyembah siapa? Nyembah Yesus. Iya. Sejak kapan datanya? Aku jelasin. Makanya kita Kristen diajar bukan cuma menghafal. Kita diajarin untuk memahami teks secara keseluruhan.
Nah makanya kita itu apa ya, maksudnya tafsirnya itu keren gitu menurutku ya. Kayaknya aku pilih Kristen. Tafsir kok Daripada keren. aku pilih Mana ada kalimat tafsir katanya itu ada keren? orang, aku wudhu tiap hari karena ada setan di lubang hidungku, aku lebih irasional menurutku itu. Masa aku Daripada tidur sama setan, setan? daripada Tuhan di lubang itu lu, Di daripada hari kan Tuhan gitu katanya kan. di lubang hidung. Di lubang hidung Ya. katanya. Gini, kalau Iya. setan di Kalau lubang misalkan hidung gua adu kita bersin, ngucap alhamdulillah lah. Ini Ayub 27 nomor 3. Roh Allah ada di lubang, ini Tuhan di lubang hidung. Gimana ada? Lanjut Bang Dewa. Iya, gue dari tadi ketampol diamnya gue sendiri ngehargain kan, Pak Bang. Ustadz Hanapi. Gue dari tadi diam karena ngehargain Ustadz Hanapi ini ya. Tapi karena ini orang, loh kok begini amat. Kalau adu tinju-tinjuan sama gue nih ya, ente mukul hidung gue, yang dipukul setan lo. Tapi pada saat gue mukul hidung ente, yang gue pukul Tuhan ente. Iya, ini fakta. Kalau Tuhan mereka ada di lubang hidung. Dari tadi diskusinya tidak terarah loh. Ustadz Hanapi sudah menjelaskan dengan baik. Kok ini orang begini? Sekarang begini saja ya, kita buktikan. Apakah Abraham itu seorang mukmin atau seorang Kristen? Ben, tolong buka Ben. Galatia 3 nomor 9 Ben. Oke, Galatia 3 Paralel. nomor 9. Yang paralel ya. Ya. Galatia 3 nomor 9. Gatal juga mulut Pak Ustadz Hanapi ini sama orang ini. Kita Dari lagi ngikutin tadi narasi tuh, dia. Bang Dewa. Dari ke sejarah, kita bantu sejarah. Yang katanya Quraisy itu nyembah berhala. Sejak kapan Quraisy nyembah berhala? Nggak semuanya. Mana ada kayak gitu. Tadi dari awal dia bilang Tuhan ada sejarahnya katanya. Siapa yang menulis sejarah Tuhan ini? Suka ngaco Kita aja bantu ini. dia biar belajar. Ada Amr bin Lu'ay. Itu membawa berhala. Bacain Bang Ben. Ini yang di bawah ini ya. Ya. Ini apa? Oh yang ini. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Terus. Kalau yang Kayak- kedua, kayak- jadi mereka yang beriman akan diberkati bersama Abraham, orang yang percaya itu. TL-nya, itu Nah, bawahnya. sebab itulah segala orang yang beriman itu beroleh berkat beserta dengan Ibrahim yang mukmin. Nah, silakan ente buktikan pada kami sekarang kalau Ibrahim itu Kristen. Kita korporasi, gini ya, apa sih namanya? Kita korelasikan. Diskusi dari tadi tidak terarah ini orang. Menyalahkan terus Islam. Dia berusaha untuk berusaha untuk melihat kebusukan Islam dengan kebencian dia, sementara dia tidak mencium bau busuk ajaran dia dengan hidung dia. Ini nggak bagus ini orang didiamkan seperti ini. Diajarin baik-baik sama Agnostik Pak Ustadz katanya dia, Bang Hanafi. Dewa. Dia agnostik katanya. Terus dia kata dulunya Bohong, dari adopsi bohong. Terus milih Kristen. Terus gue tanya, kenapa milih Kristen? Suruh jelasin tentang namanya Trinitas. Emang agak ruwet sih. Lu ngapain masuk agama yang ruwet? Gue bilang gitu. Iya. Bohong kalau dia agnostik, pengertian bohong. tinggi dan kejujuran yang tinggi. Dari yang Makanya namanya gua dari bilang rumit, argumennya memang itu harus pinter gitu loh. dia bukan agnostik, bukan. Dia Kristen ini, Kristen tulen. Gimana bisa pinter kalau nyembah manusia? Nah, Sama-sama pakai Nah, lu salah paham. Lu cocok di poligami lu memang. sama-sama makan. loh minyak daripada goreng. poligami Tuhan dipoligami, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan burung. Nah, lu kagak Poligami. ngerti. Lu gua udah jelasin. Satu-satunya agama Satu kali yang satu menghalalkan kali lagi satu. bete antara Sama laki-laki satu. dengan laki-laki itu Islam atau Kristen? Oke. Satu-satunya agama yang menghalalkan lagi bete, Islam atau Kristen? Bang Arisan. Oten. Oten. Satu-satunya agama yang menghalalkan pernikahan antara manusia dengan binatang, Islam atau Oten. Kristen? Satu-satunya agama yang menghalalkan poliandri antara Maria Butski, Peter dan Paul, Kristen apa Islam? Oten. Oten. Apalagi satu-satunya agama yang memperbolehkan anaknya menikah dengan ibunya, Islam atau Kristen? Siapa itu Oten. Danny McAngel? Gimana ini orang? Kita tahu ya, tahu kan penyanyi Median. Elton John? Elton John tahu kan? Penyanyi Elton John? Ya. Meriah pernikahannya itu antara laki-laki dengan laki-laki. Di atas kereta kuda dia ciuman itu.
Siapa yang menikahkan? Pendeta apa kiai itu? Pendeta dong, masa Pendeta yang nikahin. Di gereja tuh. Iya, jiji ajaran poligami, mereka poligami Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Burung. Jiji ajaran poligami, lagi bete gunting pita. Jiji ajaran poligami, tapi antara anak dengan ibu diperbolehkan. Ini nggak bisa didiamkan, Ustadz Hanafi, orang seperti ini. Ya, yang Dari nikahin tadi Pak Ustadz, Usten. dari tadi Pak Ustadz Hanafi, Mereka boleh bercerai asal zina. Kawin lagi tetap zina. Artinya ada legalitas terhadap zina. Ayo, iya bantah. diajarin malah begini. tadi kita itu, aduh kata sini orang lompat, sini lompat, situ. Aduh, Kepedean dia. aneh ini orang. Coba lah, bukalah mute-nya Joker. Katanya tadi Aknuti. Ya kurang ajar, aku di mute dari tadi ya. Aduh ngomong sampai capek, gile. Lo mute sendiri. Kagak. Baik, kita ambil tema aja ya, supaya beres ya. Tadi ente mau ambil tema poligami. Kita ambil juga tema lagi bete. Silakan. Perlihatkan bukti, kami pun akan memperlihatkan bukti lagi bete. Bahkan ada yang menikah antara binatang dengan manusia itu di Kristen. Saya perlihatkan Iya, buktinya. aku tanya Silakan. dalilnya di Alkitab mana, di Bible mana. Silakan, Kalau silakan, oknum silakan. Di Tunjukkan. Indonesia juga ada ustadz, sodomi ininya, apa murid pesantrennya itu. Loh, Alkitab, ini bicara Quran ajaran. Ini diajarin Jos nggak? dari Mana? Yunani. Enggak, ini Kita kita itu bicara nama- ajaran atau Ini bicara aku tadi di oknum? mute, serius aku nggak bohong, aku bukan penipu. Kalau Serius, aku kita di mute bicara tadi. oknum, kita mengakui orang Islam banyak yang kelakuannya buruk dan orang Kristen banyak yang kelakuannya bejat. Ya sama bejat sama buruk sama Nah, aja. ya Masa sudah, soal kita gitu, bahas ah, ajaran biasa di aja. sini. Iya, aku akuin Kita bahas ada. ajaran di sini. Jangan Kita bicara bahas ajaran. oknum. Kita Iya, bicara sore, ajaran. Silakan. Sekarang Dewa Silakan. gini, pakai Ya, timer aja buang ngobrolnya biar buang enak. Sia ini. Sia ini udah diblokir di mana-mana, Bang Haji. Kalian panik Buang. ngadepin gua, makanya Buang. kalian blok. Kalian takut 1 sama Yohanes gua. 5 nomor 7 tidak bisa diselesaikan sama dia. Loh, Silakan. panggil dia nggak apa-apa biar nemenin saya, jangan keroyokan. Tidak ada yang mengeroyok antara ente sama gua aja. Bahas poligami. Gua bahas, Bener kita ya, bahas nggak ada lagi yang lain bete. boleh ngomong ya? Ya, silakan. Oke, siap. Silakan. Bahas Di- poligami ya. kita berdua. Poligami sama lagi Jangan bete. ada yang ngomong. Ya. Apalagi yang ini, yang calon-calon poligami. Baik, gua mulai aja ya. Yang namanya agama itu bukan hanya mengajarkan keselamatan, tetapi yang namanya agama itu harus mengajarkan yang namanya solusi. Itu agama. Kalau tidak ada solusi, itu namanya bukan agama. Saya ada persoalan satu, pertanyaan. Ketika saya memiliki yang namanya seorang teman, teman Dewa itu adalah seorang Kristen. Teman Dewa seorang Kristen, dia memiliki istri, memiliki 2 orang anak, tetapi karena kelakuan oknumnya, saya katakan oknum ya, ini tidak bagus, dia melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Tiba-tiba wanita itu hamil 3 bulan dan sekarang 4 bulan. Pertanyaannya, apa solusi yang mau diajarkan sama pendeta ataupun gereja ketika menghadapi masalah ini? Silakan. Coba kecepatan diulangin. Apa solusi yang ditawarkan oleh gereja atau Bible ketika menghadapi permasalahan ini? Dia oknum ya, dia oknum melakukan yang namanya perzinahan, dia berselingkuh dengan wanita lain dan wanita itu akhirnya hamil. Aduh, kena pelanggaran gua. Pelanggaran apa? Makanya Bang Joker, kalau diskusi itu usahakan itu. Kalau sudah diangkat Kalau lagi yang tema, salah. udah itu aja. Jangan lompat-lompat ke lain. Ya ini kan udah nggak lompat. Gue nggak ngerasa lompat, Din. Gue itu ngerasa ngikutin arus. Karena tadi lari-lari ke soal Yunani kenapa begini, kenapa begitu. Itu kan butuh penjelasan yang akhirnya melebar, itu aja sih. Bukan gua ngapain lompat-lompat. Emang gua katak. Ya nggak tahu situ katak apa bukan kan dari tadi Ya, saya tengok. Mbak Beni minta izin Lanjut. ya. Baik, Lanjut, silakan Bang. tadi. Apa solusi yang ditawarkan oleh gereja atau di dalam Bible untuk menghadapi permasalahan ini? Silakan. Oke, baik.
Jadi aku konfirmasi ya supaya jangan ini yang lain nggak boleh ngomong ya. Ini tadi sudah ada yang ngomong nih tadi, nggak boleh ada yang ngomong ya. Loh, iya jangan ada yang nyaut temennya, jangan keroyokan. Tadi sih itu Tuhan nggak dikasih masuk. Siapa tadi namanya? Ya. Ini orang. Ya, ini orang. Ya gini ya. Oke, saya jelasin. Di dalam Kristen, ini area namanya etika Kristen ya. Nah, di dalam area Kristen bukan berarti ketika dia nih pria nih, dia udah menikah nih, terus dia selingkuh hamil. Itu nggak boleh dinikahin selingkuhannya, enggak. Tapi si laki-laki itu dia harus bertobat dan dia tetap harus punya tanggung jawab kepada anak yang hasil hubungan gelapnya itu membiayai tanpa perlu menikahi selingkuhannya. Gitu. Dalilnya, silakan dalilnya. Tampilkan dalilnya. Alangkah kasihan ya perempuan seperti itu. Statusnya tidak jelas, tidak dinikahi. Silakan dalilnya, tampilkan kepada kami dalilnya. Aduh, aku nggak bisa buka nanti Kami, rahasia. di ini aja, di apa? Disebutkan aja. Ayat berapa dalilnya? Nanti kita bantu buka. Oke, jadi aku jelasin ya supaya nggak Dalilnya, bingung ya. saya minta dalil dulu baru penjelasan. Saya minta dalil dulu. Oke, baik. Tidak Ayatnya ya dinikahi tadi ya. saya kasih tahu kejadian harus menikah satu istri dan satu Itu satu ajaran pria. itu di dalam Taurat. Sementara Kristen ini tidak punya aturan dalam pernikahan. Ngikutin Loh, siapa? Konon katanya pengikut Itu yang Yesus. di Efesus tadi yang dibacain ente kemana aja? Ente Makanya gue pengikut langsung Yesus. masuk kok emosi. Ente pengikut Yesus. Yesus tidak mengajarkan nikah. Pernikahan ente diajarkan sama siapa? Sama Yesus atau bukan? Nah, ente harus mengerti orang Kristen melihat 66 kitab itu sebagai satu kesatuan. Saya yang tanya, diinspirasikan. siapa yang mengajarkan ente menikah? Yesus Yesus atau memang bukan? tidak menulis kitab Ya sudah, khusus, baik. gitu. Berarti tidak ada ajaran dalam Yesus ya pernikahan ya. Selesai. Ada, ya itu ajarannya. Mana Lu dalilnya kalau Yesus di mengajarkan Kristen, lu nikah? dikasih akal, Tong. Dikasih Mana dalilnya? akal. Mana Dikasih dalilnya? akal, baca Akal mana ayat yang ini, bisa menerima kalau dipahami. Tuhan modar? Akal mana yang bisa menerima? Dipahami. Ayat ini bilang satu istri, berarti nggak boleh dong. Nggak dia ada nikahin di situ gara-gara dikatakan dia satu berzina. istri. Ya nggak ada. Tolong dalilnya di mana Yesus mengajarkan Ya Kristen itu. itu menikah. Mana dalilnya? Satu itu, yang kedua, solusi tadi ente mengatakan perempuannya tidak dinikahi, tetapi laki-lakinya bertanggung jawab. Saya tanya dalilnya mana? Tong, lu kalau modelnya gini, ini namanya lu memaksain kehendak lu, sama kayak gua nanya di mana Al-Quran ngomong harus sholat duduk gitu ya kan? Gak, bukan begitu. Jadi lu jangan Selesaikan bilang manis satu-satu aja, dulu, gimana kok? nanti gua jelaskan. Iya, Gua jelaskan nanti. makanya gue bilang. Duduk itu gua jelaskan. Intinya orang Ya. Kristen membaca di dalam kitab Kejadian, Efesus, 1 Timotius yang Sudah menekankan tadi hanya sudah boleh dikatakan punya sama satu kami, istri. kalau misalkan Yesus itu tidak mengajarkan menikah, ente pernikahannya ente yang ngajarin siapa? Nih, Kawin. nih. Yang ngajarin siapa? Yesus itu Tuhan. Jadi Yang kitab ngajarin siapa? Kejadian, Keluaran, semua kitab 66 kitab yang ada di Bible itu adalah firman Allah. Gitu Saya firman. nanti kita lari ke situ. Nanti lari ke firman Tuhan. Sekarang yang saya tanyakan di sini, mana dalilnya Yesus mengajarkan nikah? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Baik, kalau Ya, tidak itu ada, semua di dalam kitab itu. kalau tidak ada Yesus mengajarkan menikah, Ini tunjukkan apaan dalilnya sih cara ketika menghadapi yang diskusinya namanya permasalahan ini, ternyata si perempuannya tidak dinikahkan. Tapi laki-laki itu harus bertanggung jawab. Silakan, tampilkan dalilnya. Ya udah tadi. Oh, gini dong, kita pakai akal kan. Jadi itu namanya wilayah etika Kristen. Oh, pakai akal dia. Nah, Jadi pakai tidak menggunakan akal. dalil, tetapi Pakai menggunakan yang dalil namanya itu akal. dipahami Dalil tidak ada. tersirat. Tidak ada ya dalilnya lah. Nah, Ya, lihat di Iwan 1 Bila. Matius 19 ayat 4 sampai 6. Coba ente baca. Baik, kita buka. Kita buka ya. Berapa? 1. Bukan 1, Matius 19 ayat 4 sampai 6. Injil Matius. Baik, Matius 19 nomor 4. Sampai 6. Baik, kita baca ya di sini ya. Benar nggak mengajarkan seperti itu? Tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Mana dalilnya? Terus baca. Mana? Terus Tidak baca. ada di sini aja udah Baca sudah tidak terus, ada. Tol. Lu kayak ini ontak juga, suruh baca terus. Lu kayak babi lu. Baca terus. Lu kayak babi lu. Gimana ini? Baik, coba Yesus, kita baca. tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia
manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman Tuhan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi melainkan dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jangan Pertanyaan saya, di mana datanya ketika menghadapi permasalahan ini? Bersatu. Sebentar. Bersatu. Kita nggak usah kemana-mana. Iya, Yang kita tanyakan di sini, yang kita dalil itu kita baik pakai yang kita nalar tanyakan di sini, Mas, di mana gimana? dalilnya ketika dia mengatakan menghadapi permasalahan ini, si perempuannya tidak boleh dinikahkan dan si laki-lakinya harus tanggung jawab kepada anaknya. Mana Iya, dalilnya? Karena di Kristen Tidak ada hanya ya? boleh Tidak ada menikahi dalilnya satu ya? pria sama satu wanita. Baik. Sekarang gini Kalau gua tanya misalkan- lo. kalau misalkan Lu tidak kayak ada. gini, Tong. Lu berzina nih, lu terus Gimana, selingkuhan, Tong? lu hamil. Ah. Terus lu mau nikahin gimana perasaan istri lu? Gila lu. Loh. Sadis amat. Yang lebih sadis itu ajaran ente. Ajaran ente bilang kalau perempuan itu tidak dinikahkan. Lebih sadis mana? Saya tanya. Lu kan Lebih itu sadis kan- mana? Itu kan akibat dosa. Saya Kenapa? tanya lebih sadis mana? Akibat dosa. Saya tanya lebih Ntar sadis semua mana? pada hamilin selingkuhannya biar bisa Iya, nikah lagi. yang dong. saya tanyakan itu, sebaik kalau gitu saya tanyakan ke Pak Ustadz Hanafi. Pak Ustadz Hanafi, lebih sadis mana? Dinikahi atau tidak dinikahi? Dinikahi itu Dinikahi. baik, nggak dinikahi sadis. Nah, sebagai orang yang Nggak perlu dinikahi, berakal. asal lu urus anak hasil perselingkuhan lu biayain bentuk Oh kemanusiaan. iya, kalau Itu di mah nggak Islam perlu kami harus dalil. menikahi. Orang pakai otak aja sanggup mikir, bro. Lah, lu nggak punya otak, buktinya di situ. Ya, kirain gua teh lu punya otak. Iya, nggak taunya otak lu itu otak Gue udang. tanya sama ukti-ukti, lu mau lu? Itu suami lu nikahin selingkuhannya, mau nggak? Tanya Loh, hati Daripada nurani lu. kumpul kebo. Nah, ini solusinya Ya, jelek. jadi seperti itu yang ya Iwan harus Bila ya. dilakukan ialah Ternyata bertobat. pernyataan Nah, dalam dia Islam itu mengatakan bertobat. bahwa yang namanya si wanitanya tidak dinikahkan. Apakah itu kumpul-kumpul. tidak sadis ajaran seperti itu? Itu ajaran sadis, bos, seperti itu. Kita jangan membahas soal perasaan dulu. Yang jelas kita menemukan yang namanya solusinya. Ternyata di dalam Islam kami diwajibkan untuk menikahinya. Itu yang bagus ya. Di NT itu tidak boleh menikah dan laki-lakinya perempuannya tidak boleh dinikahi. Kasihan amat ya status perempuan itu ya. Kasihan loh ini. Kebayang nggak kalau misalkan seorang perempuan diselingkuhi sama orang Kristen, lantas si perempuan itu hamil, si perempuannya tidak dinikahi. Ini sadis nggak ini ajaran seperti ini? Katanya pakai akal, tapi ternyata akalnya didengkul. Begitu ya, Iwan Bila ya. Soalnya orang seperti Gue ini. nengahin nih, Mahadewa, gue nengahin nih. Baik, Berarti Ustaz. artinya kalau kata Jokar, berarti artinya dia nggak perlu dinikahi, tapi tanggung jawab. Berarti si perempuan itu setelah brojol, dia cari lagi laki-laki lain, dipakai lagi, hamil lagi. Yang penting bertanggung jawab. Banyak sekali itu, enak kali itu perempuan kayak gitu tuh. Hubungan lagi sama orang lain, brojol lagi. Ya, tanggung jawab lu, anak lu ini. Gue mah cuman produksi doang, gitu loh. Iya, iya. Tuh, berarti kayak gitu Bang Joker. Betul nggak Bang Joker? Enak perempuannya itu Bang Joker. Unting, hamil, terus, lu nih di agama gua nih, pokoknya lu tanggung jawab tuh, ya kan? Dia nyari lagi cowok, bunting lagi, gitu kan? Tanggung jawab lagi, gitu kan? Udah tinggal uncang-uncang barang, bunting, hamil, enak tuh jadi piala bergilir betul. Kayak gitu ya Bang Joker. Gimana Bang Joker solusinya? Itu solusinya sudah dikasih tahu Pak Ustadz Hanafi. Seperti itu solusinya. Si perempuannya tidak dinikahi, tetapi dia tanggung jawab. Itu solusinya. Sadis nggak? Sadis itu. Seperti itu. Dia tidak poligami memang di Kristen itu. Tidak ada poligami. Tetapi dia poligami Tuhan. Bagaimana perasaan Tuhan ketika Tuhan ditigakan? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan burung merpati. Bagaimana perasaan Tuhan juga? Udah tahu Allah itu maha pencemburu. Tidak mikir gitu kan. Semua para nabi melakukan poligami. Dari mulai Nabi Daud alaihissalam, Nabi Salomo, Sulaiman, Nabi Ibrahim, semua melakukan poligami. Tapi tidak ada satupun nabi yang mempoligamikan Tuhan. Tidak ada. Poligami Tuhan ini yang lebih sadis, poligami Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan burung. Itu 3. Dipoligami sama mereka.
Kita tahu ya di dalam Islam itu kan mempoligamikan Tuhan tidak boleh. Menyekutukan Tuhan itu tidak boleh. Orang Kristen mau masuk ke surga. Konon katanya menyekutukan Tuhan saja tidak boleh. Bukan hanya dia menyekutukan Tuhan, Tuhan saja mereka bunuh. Dibunuh Tuhannya. Mereka dukung. Akal pakai di situ akal. Otak pakai. Masuk surga dengan cara bunuh Tuhan. Udah mementigakan Tuhan, Tuhan dibunuh pula lagi. Akal didengkul bener-bener. Naikkan yang lain aja, Bang Haji. Kalau ada silakan naikkan yang lain. Dari tadi main mute terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, wabarakatuh. gimana ini? Udah ganti ya udah gue turun aja. Ya silakan turun aja, nggak apa-apa. Ya udah, ukti-ukti hati-hati ya. Lu Ya siap-siap. jangan sampai poligami Tuhan ya, Lu gitu ya. itu ya, Nah, siap-siapin lu jangan sampai yang kalau namanya suami lu lagi digembok. bete, lagi Karena dia bete ntar tuh bisa hati-hati. alasan tuh nikahin Ya. orang. Nanti yang namanya apa namanya? Ini Kalau kentutnya Kristen nanti mah jadi keren, poh, lu nggak begitu ya. boleh itu dosa lu. Dan hati-hati juga sama ukti-ukti ya di sini ya. Kalau ada umat Kristen yang apa, yang ngajak pacaran, ternyata dia sudah bersuami, ente hamil, ente tidak akan dinikahin. Tidak akan dinikahin, tidak punya status sama sekali. Dipermalukan ente itu sama masyarakat. Sudah bunting malu, ditambah lagi tidak dinikahi, lebih malu lagi itu. Ada lagunya itu Bang Dewa. Aku tertipu, asik. Aku terjebak, asik. Ya, buat teman-teman 285 mata mandang, Oke ya, bantu gitu ya, tebuskan jadi hati-hati ya. Ya, hati-hati juga ya. Jangan-jangan ini ya, cewek-cewek ya. Ya, cewek-cewek hati-hati, jangan sampai dibuntingin ya. Jangan sampai Tidak tanggung dibuntingin jawab lu. sama orang Kristen. Jaga suami lu. Orang Kristen Nambah itu juga alasan lagi. mana ada dia punya sifat tanggung jawab. Tidak ada Jelas sama tuh 3 sekali. kali. Dosanya saja ditebus. Dosanya ditebus. Iya Silakan dong, masuk ke surga, ikut perang naga ya, ditebus dosanya. Dia melakukan kesalahan, dia berzina, dia begini, Tuhan yang nebus. Alangkah pengecutnya sifat seperti itu. Lihat Islam. Islam melakukan kesalahan, Islam melakukan ini, Islam melakukan itu. Di akhirat kami gentle. Kami tanggung jawab di hadapan Allah. Mereka pengecut itu semua. Jangankan mereka, jangankan jemaatnya, Tuhannya saja pengecut semua. Lihat di dalam Kejadian, Tuhannya kalah berkelahi dengan Yakob. Pengecut tidak? Pengecut. Lihat Yesus di dalam Yohanes 5, dia mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Pengecut tidak? Pengecut. Lihat konon katanya Roh Kudus, semua orang Kristen punya yang namanya Roh Kudus, dijaga sama Roh Kudus, tetapi ternyata berapa banyak orang yang mualaf. Roh Kudusnya kalah. Pengecut tidak? Pengecut. Lihat penghujat-penghujat, ketika mereka menghujat Nabi Muhammad, menghinakan Allah, mereka tidak berani open camp. Pengecut tidak? Pengecut. Yang lebih pengecut lagi ketika di akhirat, mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan ini, mereka konon katanya sudah ditebus sama Tuhannya, silakan masuk surga. Pengecut tidak? Pengecut. Pengecut itu. Ya, dosa sudah ditebus, pikir pakai otak secara akal. Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan. Satu kesalahan Nabi Adam, taubatnya 400 tahun Nabi Adam bertaubat. Ketika Nabi Adam memakan yang namanya buah huldi, dia diturunkan ke dunia 400 tahun. Nabi Adam bertaubat, taubatnya tidak Allah terima. Bayangkan, seorang nabi diangkat langsung oleh Allah ketika melakukan kesalahan. Nabi Adam alaihissalam melakukan yang namanya pertobatan. Nabi Musa alaihissalam kesalahannya satu, dia pernah memukul orang Mesir, sekali pukul mati. Taubatnya sampai menangis Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah melakukan kesalahan, dia pernah berbohong sebanyak 3 kali depan istrinya, itu pun berbohong untuk niat untuk menyenangkan hati istrinya, dia pun bertobatnya sampai menangis. Datang Bani Paulus, datang penumpang gelap, sudah ditebus bos. Sudah ditebus. Seorang nabi yang mengangkat Allah langsung, diutus ke dunia, melakukan kesalahan, dia bertobat. Nabi, ini ada orang Kristen. Darah Yesus mengampuni. Kalau darah Yesus untuk mengampuni, kenapa nggak pada saat Yesus disunat aja? Darahnya keluar itu, ya. Pada saat disunat, tidak perlu yang namanya untuk menyalibkan diri. Tidak usah bunuh diri Yesus itu. Gitu ya, Iwan Pila ya. Silakan pikir pakai otak, mana ajaran yang masuk akal, mana yang ajaran akal-akalan.
Assalamualaikum saudara-saudara Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad J. Ahmad J, selamat sore. Ahmad Jai. Ya, Pak Helois, silakan, ada yang mau disampaikan, Abang? Silakan. Saya cuman nyimak aja, Abang. Lagian belajar juga. Wah, sama ini kita, Bang. Sama-sama nyimak ini. Udah lah ya. Saya ini dulu, sapa dulu tamu satunya nih, Pak Barudin. Ya, Selamat sore Pak Barudin. sore. Nah, izin Pak Barudin, Islam apa Kristen ini Pak Barudin? Bingung. Loh, kok bisa bingung? Ateis dia, Bang. Kok bisa bingung dia Ustadz? Lanjut Ustadz Nabi. Selamat doa. Macam mana bang bisa bingung gitu bang? Hidup aja abang masih bingung. Aduh abang. Kalau hidup nggak bingung, aku hidup. Agamanya yang bingung. Apa yang bikin abang bingung tuh apa bang? Sama-sama benar dua-duanya. Benernya di mana bang? Sama-sama mengajarkan kebaikan, itu aja. Mengajarkan kebaikan, apakah yakin kalau abangku di kitab sucinya mengajarkan kebaikan? Iya, sama-sama baik. Mana baiknya di mana? Oh, tolak ukur kebaikan menurut Bang Fahrudin tuh di mana tolak ukur kebaikan tuh? Oh, menghargai sesama manusia. Enggak, tolak ukur agama itu baik dan bukan itu harusnya dilihat dari apanya? Dilihat dari apa? Dari manusianya lah, Pak. Ya enggak dari manusianya lah bang. Kalau ngelihat dari manusianya bang, tolak ukur kebaikan ngelihat dari Kalau baik manusianya. manusianya ya baik. Ada orang lapar. Lalu di satu keluarga lapar, istrinya lapar, kata istrinya, saya ke sebelah aja lah, suaminya kaya, supaya dia itu ngasih duit ke saya, kan dia ngasih duit, saya bisa hubungan intim sama tetangga lah, kan ngasih duit kan baik menurut dia. Ukuran kebaikan itu di mana bang? Tolak ukurnya. Oh, kurang paham lah bang. Yang penting mau Kristen mau Islam ya baik dia gitu. Ya makanya berarti tolak ukurnya itu di kitab sucinya, di ajarannya bang, bukan dari orangnya. Itu. Iya, sama-sama Bangku. mengajarkan kebaikan bang. Makanya Nah, mari abang kita udah bingung. membaca nggak? Udah membaca nggak di kitab suci agama itu mengajarkan kebaikan abangku? Ya udah ku baca dua-duanya, sama-sama Oh yakin? mantap. Ya. Iya yakin abangku sudah membaca semuanya di kitab sucinya itu. Ya dibaca-baca gitulah apanya. Oh, apa namanya? Oh, begitulah. Apa? Tapi Macam mana? ya dibaca sama-sama mengajarkan kebaikan dua-duanya, Pak. Gitu. Seumpama nih, menurut abangku, ketika ada data di mana di situ ada kalimat di Yehezkiel. Ini kan di kitab sucinya yang Kristen, Bang. Yehezkiel 9 ayat 5 dan 6, dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Jangan merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan orang-orang tua, taruna-taruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkanlah. Berarti itu baik. Kalau masalah ke situ, Pak, saya kurang paham. Lah kan katanya baik. Maksudnya karena pun baca-baca yang penting orangnya baik, ya baik gitulah. Ya Yang katanya Islam baik, abangku bilang, baik. katanya abangku Bang Fahrudin katanya udah baca semua. Apakah kayak gini dibilang baik? Maksudnya bukan dibaca semua, tapi pernah baca.
Yang mana yang nangkap itulah yang ada di otak Pak gitu maksudnya. Kalau masalah penjabarannya begini kurang paham. Menurut abangku kayak gini di kitab Yeskel 9 ayat 5 dan 6 ini baik atau tidak? Semua baik itu sama-sama kitab suci. Oh kayak baik gini, itu, kayak Pak. gini baik itu, membunuh tuh kayak gini baik. Membunuh. Iya baik. Jangankan membunuh orang-orang, Bang. Tuhannya saja dibunuh, Bang. Kenapa mau membunuh ceritanya? Kita kan mau ini menghargai sesama manusia itu ajanya. Pak, gitu. Di Ulangan 25 ayat 5 dan 7, apabila orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang dari mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang-orang yang mati itu kawin dengan orang-orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suami harus menghampiri dia dan ambil dia menjadi istrinya. Jadi langsung diambil itu, dipaksa gitu. Itu baik, memaksa gitu. Kurang paham gitu. Itu ceritanya. Katanya kau baca itu, semua. Orang ada di Ulangan 25 ayat 5 dan 6 kok. Kau bacanya Juga yang kurang teliti, Bang. Ada juga yang gini bunyinya Ustadz di dalam 1 Samuel nih. 1 Samuel 15 nomor 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bun-bunlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Semuanya habis Ustadz, dibun-bun. Laki-laki, perempuan, anak-anak, keledai, domba, unta. Aduh, matilah kita Bang kalau udah begini. Tolak itu aku kebaikan bingung Bang aku tuh, Bang. Fahrudin. Bingung aku tuh Bang, bingung. Makanya tolak ukur kebaikannya tuh lihat di ajaran di kitab sucinya Bang Fahrudin. Oh iya Bang ya. Ya iya, bukan posisi secara subjektif. Kalau orang yang mencuri gara-gara kelaparan, menurut dia baik. Orang saya lapar, saya mencuri saja. Kan menurut dia baik. Daripada anak istri saya kelaparan, mati, Ya, mendingan saya mencuri. Nah, itu itu menurut baik dia itu, Pak. baik. Baik itu. Kalau Nah, kan sudah mati kelaparan bijak. itu, Mulai ini dah. Aduh, wajar itu Bang. bahaya ini. Wih, wajar pula dibilang. Mati mijak. Tapi udah nggak makan lagi, nggak ada kasih orang makan. Gimana lagi mau makan? Daripada mati. Makanya tolak ukur kebaikan itu lihatnya di mana. Itulah kurang paham aku Pak. Nah, itu makanya di sini tuh Komal untuk diskusi supaya bisa mencerdaskan secara objektif bukan subjektif. Karena kalau nanti tolak ukurnya pribadi, menurut para wanita-wanita malam baik dia, karena dia kerja cuman tinggal ngangkang doang dapat duit, baik menurut mereka. Apa itu baik? Itu kurang tahu aku Pak. Aku makanya bingung. Yang penting Beleng-beleng Pak Farudin. Aduh, Pak Rudin. beleng-beleng Pak Farudin. Ya udah Pak Rudin, kita diskusi aja tuh ya. Bapak kan di sini lagi kebingungan gitu ya. Baik Pak Rudin, hidup itu ada yang harus diingat, ada yang harus dilupakan, ada yang harus diutamakan, dan ada juga yang harus diabaikan. Tanpa iman, kita tidak akan tahu kemana arah tujuan kita itu. ya, Tanpa siap. nasihat, kita tidak akan tahu di mana letak kesalahan pada diri kita, dan tanpa cermin, kita tidak akan pernah tahu rupa dan paras wajah kita itu seperti apa. Jadi poin yang disampaikan di sini, ketika Bapak mengatakan semua ajaran itu baik, saya mengakui. Semua ajaran ada yang mengajarkan kebaikan, tetapi tidak semua ajaran mengajarkan yang namanya keselamatan. Standar Islam bukan kebaikan Pak Fahrudin, tetapi standarnya Islam itu adalah kebenaran. Andaikan standarnya orang bisa masuk ke dalam surga, saya lebih baik jadi ateis. Cukup berbuat baik saja, saya bisa masuk ke dalam surga. Andaikan bisa masuk ke surga itu lewat dari yang namanya kebaikan, saya lebih baik jadi Kristen. Ibadah seminggu sekali, bahkan tidak ibadah pun gak masalah, yang penting bayar perpuluhan lancar. Lebih baik seperti itu. Sayangnya di Islam itu, untuk menuju ke surga itu, poin yang pertama itu adalah memiliki iman yang benar dulu. Setelah iman yang benar, baru di situ kebaikan. Nah, ketika tadi Pak Ustadz Hanafi, Pak Beni sudah membacakan ayat-ayat di dalam Bible seperti itu,
Abang nilai sendiri. Apakah yang dibacakan sama Ustadz Hanafi itu salah? Bertentangan dengan akal atau tidak? Kalau saya mau membawakan ayat di dalam Bible, berapa banyak ayat-ayat di dalam Bible itu memalukan? Contoh, ayat-ayat kemaluan boleh disedekahkan kepada siapa saja? Pertama, boleh kepada bapaknya sendiri. Di dalam Kejadian 19 nomor 36 nomor sampai 38. Kemaluan itu boleh disedekahkan kepada ibu. Di mana itu? Kejadian 35 nomor 22, 2 Samuel 16 nomor 21 nomor 22. Boleh yang namanya kemaluan itu disedekahkan kepada adik kandung atau sepupu. Di mana? Di dalam 2 Samuel 13 nomor 10 sampai nomor 14. Bahkan yang namanya kemaluan itu boleh dengan mertua atau menantunya di dalam Kejadian 38 nomor 15 sampai 30. Apakah itu mencerminkan ajaran kebaikan atau mencerminkan ajaran keburukan seperti itu? Silakan. Mana menanggapi ini, Pak ya? Ajaran keburukan lah Paman Dewa. Ini gimana Pak Fahrudin nih? Pak Nafi nggak bisa diskusi dia. Gimana caranya Pak Ustadz? Pelan-pelan, Gimana pelan-pelan. menanggapinya, Pak? Dia tadi Pak Rudin kan bilang katanya udah dibaca semua. Apa belum baca Enggak, tiba-tiba baru maksudnya- tahu. Maka tolak Gini, ukur Bang, saya kebenaran itu di ajarannya Bang Fahrudin, saya di kitab pernah baca sucinya. Alkitab, saya pernah baca Quran. Cuman yang saya baca terjemahannya gitu. Artinya berarti sudah membaca kan Bang Fahrudin? Ya, Ketika tapi disampaikan data-data tadi, menurut Bang Fahrudin, apakah di data kitab suci itu begitu tuh baik? Kan itu masalahnya sama Bang baik. Fahrudin. Oh ngajarin begitu yang nggak bener gitu. Enggak, Posisinya maksudnya baik. gini Pak, saya baca Quran, Gimana? tidak pernah saya salahkan. Saya baca Alkitab, tidak pernah saya salahkan gitu. Sama-sama baik, gitu dah. Iya, makanya dibukalah yang namanya kita ini sama Tuhan diciptakan ada panca indera terutama mata, melihat, kuping, mendengar, ada hati nurani, pikiran ini. Maka disitulah gunanya untuk mencari kebenaran, bukan pembenaran Bang Fahrudin. Ketika dibacakan tolak ukur agama itu lihat di kitab sucinya. Apakah ketika di kitab sucinya itu ada kayak gitu ajarannya terus baik? Menurut Bang Fahrudin. Bang Fahrudin bisa adik ipar main pakai aja. Bininya dipakai juga sama adik ipar. Oh mana Kan boleh. ibunya dipakai. Nah, itu tadi kan dibaca itu datanya sama Bang Mahadewa. Gini Pak, kalau bagiku Gigi kan, gimana? Gigi gimana Bang Fahrudin? Kan itu dibaca datanya. apapun Hati bijak. gini Pak, apapun agamanya bagiku kita satu ketuhanan gitu. Udah lanjut dulu lah, gue turun dulu, gue lagi mau jalan lagi nih semuanya. Boleh bentar naik lagi. Waalaikumsalam Tapi kalau warahmatullahi masalah agama saya bingung. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, Iya, Pak. jangan ngejel Bang. Nah, Mamikana aja, Mamikana cocok nih. Coba-coba. Mamikana lah. Mau digoda sama ikan. Kayaknya cocok sama Mikana nih. Abang Rudin sunat enggak? Supaya sunat. Atau masih kayak pisang hijau? Apa? Alhamdulillah, amin haleluya, sudah. Nah, kalau sunat itu Bang, kalau di Kristen dilarang Bang. Itu saya kurang paham masalah gitu. Nah, itulah tolak ukurnya Bang, Alkitab. Apa? Situ Alkitab menjelaskan Bang, kalau orang Kristen disunat itu Bang, berdosa. Berdosa. Kurang paham aku masalah kayak gitu. Aku masalah agama ini kurang paham, makanya aku bingung. Bagiku Tuhan kita sama, itu aja sama aku. Yang ada di rumah ini semua. Kalau Tuhannya Islam dengan Kristen beda Bang. Kalau Tuhanmu itu Sama. digantung Bagiku sama. Bang. Hah? Itu kan manusia yang digantung Bang. Itu saya nggak paham masalah kayak gitu. Mau digantung, mau enggak, mau di atas, mau di bawah. Yang penting Tuhan kita sama. Yang di rumah ini semua. Enggak mau Bang. Sama dari mana? Sama Pak. Tuhannya orang Islam, Allah itu mempunyai sifat pertama wahdaniyah.
Apa itu? Mas mempunyai sifat esa tunggal mutlak satu. Sedangkan Tuhannya Kristen ini tiga. Yang kedua, Tuhannya umat Islam itu mempunyai sifat qiyamuh binafsih. Apa itu? Berdiri sendiri, mandiri. Nah, tidak berketergantungan kepada makhluk ciptaannya, melainkan sebaliknya. Malahan seluruh alam semesta ini bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Berbeda dengan Tuhannya Kristen. Tuhannya Kristen malah Tuhannya yang digantung di atas kayu salib. Nah, yang ketiga, Tuhannya umat Islam itu mempunyai sifat muhalafatul lil hawadis. Berbeda dengan makhluknya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak, tidak diperanakan. Tidak setara, tidak ada yang setara dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya, itu benar itu, Bang. Ya. Absar. Tidak, Allah tidak benar dapat itu, dilihat Bang. oleh Jangan mata. dipotong. Nah, kalau Tuhannya orang Kristen ini Pak, dia dilahirkan di mana? Di kota Daud, Lukas 2 nomor 11. Telah lahir hari ini bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, lalu bukan cuman dilihat Tuhannya orang Kristen ini, bahkan ditampar dia. Ini Bang, di sini Dia salahnya Abang. ditampar, Pak. Di sini salahnya Abang. Apa yang mana yang salah? Yang mana? Salahnya Abang mengakui Tuhan orang Kristen beda. Itu bedanya kita. Kalau saya Tuhan Islam, Tuhan Kristen, Tuhan Buddha sama semua. Sekarang Tuhannya Pak Islam bukan Harudin penyebab siapa? manusia, Tuhannya Pak Mas. Harudin. Allahu Kalau Tuhan- Akbar. Itu. Kalau Tuhannya Islam nggak beranak, Bang. Tuhannya Pak Harudin siapa tadi? Siapa bilang Tuhan beranak? Itu anaknya siapa itu Maria, Bang? Maria itu Bunda Maria itu. Apakah Tuhan Maria, Bang? Hah? Tuhan Maria. Siapa yang melahirkan Yesus, Bang? Melahirkan Yesus Maria, Bunda Maria. Itu. Kenapa itu? Siapa yang melahirkan Yesus, Bang? Melahirkan Yesus. Bunda Maria. Enggak, yang ditanya tadi siapa Tuhannya Bang Fahrudin ini? Siapa Tuhannya sih? Bukan Yesus ya? Saya bingung dalam agama ini, Bang. Saya bilang. Kok bingung? Tapi kalau Tuhan itu satu dia. Tuhannya Kristen, iya. Tuhannya Buddha, Tuhan apalah. Yang penting Tuhan itu satu bagiku. Tuhan kita sama semua. Siapa Tuhan namanya? Kristen manusia, Pas. Baik, tunggu dulu. Siapa namanya kalau Tuhan itu satu? Siapa namanya? Samanya namanya itu sama-sama Allah gitu. Oh, namanya Kristen Allah. Jadi Di Islam Allah gitu. mengenal kata Allah ini dari mana Anda mendapatkan itu? Sementara di dalam kekristenan itu nggak ada kata Allah itu. Yang ada Theos, Pak. Theos. Iya. Iya, Tuhan orang itu pun sama Tuhan kita. Itu dia. Dari mana samanya, Pak? Theos ini adalah dewa yang muncul teopani menjadi manusia ke muka bumi. Saya Sementara membacanya. Allah itu berbeda dengan makhluk. Samanya di mana? Saya membacanya di Abang ini ngarang-ngarang di juga. undang apa itu namanya? di mana? Di undang-undang dasar. Di undang-undang dasar. Gawat. Undang-undang dasar ya. Ayat pasal berapa, Mas? Hampir nggak bisa ngomong tuh. Abang ini suka ngarang, Bang. Ada ayat 1, ketuhanan yang Maha Esa. Ya Undang-undang. udah. Itu petunjuk saya. Undang-undang dasar. Oh, berarti kitabnya Bang Fahrudin ini Pancasila gitu ya, Pak Fahrudin. Karena kita itu kan buku. Mati bisa ya. Sakit gigi kita masuk angin. Iya kan? Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti siapapun di Indonesia ini Tuhannya berarti yang satu itulah, gitu dia. Mana tuh Bang satu Bang? Yang satu berjasad atau yang satu bukan berjasad? Kalau masalah ke situ saya kurang paham lah, tapi saya menganggap Tuhan itu satu, Tuhannya Iya. orang Kristen, Satu Tuhannya orang itu Buddha. satunya gimana? Satu yang nampak atau satu yang bukan, yang tidak nampak? Tapi udah Esa Bang, ketuhanan yang Maha Esa.
Coba Tuhan pahamin. yang Maha Esa itu milik Esa itu Islam, apa, Bang. Bang? Esa itu satu, Kak. Itu tunggal. Iya satu tunggal Ya, lah. satu itu yang nampak apa yang nggak terlihat. Mana pula terlihat Tuhan, Bang? Ah ya, betul. Berarti kalau Tuhan terlihat, Tuhan nggak tuh, Bang? Mana Tuhan bisa terlihat? Ada? Mana, Bang? Itu yang ngomong yang Tuhannya Kristen bukan cuma dilihat, dia terlihat. ditampar di persidangan coba. Itu nggak tahu aku masalah kayak gituan. Berarti salah, berarti salah yang ngomong itu. Kalau Ya udah, salah Pak aku sebenarnya Parudin. itu, Bang. Pak Parudin, Siap, Bang, siap. skip aja ya, skip aja. Ini ada pendetanya, mungkin beliau mau diskusi sama Dewa. Kita ngambil satu tema, nanti Pak Parudin dengarkan aja dulu ya. Siap. Gunakan nanti akal, pasang handsfree, gunakan akal. Jangan lupa nanti kencangkan celana dalam Pak Parudin ya, takutnya kedodoran. Silakan Pak Pendeta Victor, ada yang apa yang mau kita bahas? Ambil tema bebas, Dewang ikutin aja. Selamat siang, selamat siang. Ya, baik. Di sini kehadiran saya tidak ingin bertanya dan tidak ingin narasi, ingin ditanya. Tidak ingin narasi, tidak ingin ditanya. Kita di sini ini Tidak koma ingin diskusi, bertanya. Bang. Bukan. Dia hanya mau Ya, ditanya saya saja, hanya- nggak mau narasi. Dia maunya Hanya ditanya ingin aja gitu. Ditanya ya. Oh, maunya Ya, ditanya. Maunya ditanya. Biar kalian paham ya. Ya. Oh, baik. Nah, tadi menyinggung mengenai soal apa sih namanya? Soal pengajaran ya. Yang konon katanya Pak Pahrudin tadi mengatakan bahwa ajaran semua mengajarkan kebaikan, sementara Dewa sudah memaparkan ayat satu ayat dengan ayat yang lain. Kita ambil tema, apakah yang namanya mengajarkan merampok itu adalah ajaran kebaikan, Bang? Silakan, Ya, Bang. merampok itu dalam kekristenan merampok itu ini ya diizinkan ya, mencuri itu diizinkan ya Bang ya. Ini siapa Karena, sih ini orang? Hei, Karena ini dia- kok bentar, diskusinya Bang, kayak saya jelaskan ngejelekin. dulu, Bang. Bentar Bang, saya jelaskan dulu Bang, jangan langsung bilang gitu ya. Baik. Ya diizinkan ya, dan itu tertulis di dalam Bible Bang ya, merampok itu diizinkan karena Yesus juga itu dia pernah mencuri ya Bang ya, mencuri keledai, domba. Oh, ini Muslim ini. Ini Muslim Bang Haji ini. Bukan Kristen ini. Nggak mungkin kalau Kristen seperti ini. Ini siapa ini? Ya itu, ini saya pendeta Bang ya. Kayak nggak mungkin ini. Pendeta tuh Bang De, pendeta. Cek Ya. ini. Piti ya. Coba lihat dulu. Ini pendeta terjujur sedunia Bang ya. Kok ada sange ya sih ini Ustadz gimana ini? Arya, Hei, Ustadz Arya jangan ketawa di bawah ya. nggak jelas ini ya. Malas gua diskusinya, malas ah. Kalau gini mah. Ya Bang Dewa kena prank 2 kali Bang Dewa ya. Ini siapa sih ini? Siapa Bang Haji? Demian. Hah? Ya, Bukan. Bang Dewa izin ya Bang Dewa ya, ini saya pendeta di luar nalar ya Bang Dewa ya. Pendeta saya. Dari bahasanya bukan pendeta, dari bahasanya ini kayak tukang obat ya. Begitu ya? Kan tukang obat Ya. kayak gitu. Saya pendeta yang diikuti Yesus Bang ya. Udah Bang. Kalau Muslim janganlah ya. Dewa nggak enak Bang. Nggak enak Dewa. Ustadz Pak Arya, Pendeta, Ustadz Arya izin mau bertanya Pak Pendeta. Ya silakan ya Ustadz Arya ya. Tunggu dulu. kita butuh ini masalahnya teman-teman, butuh kursi ya untuk oten yang originalnya, bukan pendeta yang lurus begini. Kita carinya pendeta yang beleng-beleng. Terlalu jujur pendetanya ini. Terlalu jujur kalau pendeta. Maaf ya Bang ya. Saya pendeta di luar nalar Bang ya. Siapa sih ini? Pendeta jujur Bang.
Kena prank 2 kali siapa ya? Bang Dewa ya, ini Ahmad. masih saya prank ketiga kalinya Bang Dewa ya. Siapa ya? Ini mah rombongan-rombongan si Peli pasti. Rombongan Mika. Iya, rombongan si Peli. Bang Dewa pernah ketemu God Bless? God bless itu siapa tuh? Penyanyi ya, Ya, penyanyi. nanti yang ketiga kalinya nanti Bang Dewa ya, Bang Dewa nanti di prank lagi. Oh, God bless. Ya, ya. Yang ini ya, apa sih namanya? Aduh, Dewa lupa. Bentar lu, Dewa inget-inget. Aduh, ya Allah, ya Robi. Aduh. Yang nyanyi Syair Kehidupan, ya. Ya, betul Di sekali ya, Bang, ya. saat ini ingin ku mencipta lagu. Gitu ya. Pak Pendeta, Betul sekali. Ya, Ustadz Arya silakan. Malam benarkah di dalam panjang. ajaran Kristen itu bersundal itu diperbolehkan? Ya, sangat diperbolehkan ya Bang ya, sangat diperbolehkan ya. Karena Wah, terusin lah. macam dengar ini orang jualan kapur ajaib itu kan. ya, jadi gini Bang ya. Berarti sangat diperbolehkan ya Pak Pendeta ya. Bentar ya Bang ya, saya mute dulu ya. Pendeta juga mau ketawa dulu Bang ya. Aduh. Ya, Ya udah Dewa izin pamit lanjut, tapi ya, Bang Bang Haji. ya. Dewa Mau izin kemana? pamit. Mau kemana? Semuanya udah nggak ada domba. Mau Dewa nyari kemana, domba Bang? Mau tempat yang kemana? lain dulu ya. Sabar sini aja banyak dombanya ntar. Nanti naik lagi kalau udah Oke, ada oke, ya. oke. Makasih ya. Siap, siap. Bang ya. Bang Ya. Dewa, Ya. Bang Dewa takut ya sama pendeta ya, Bang Dewa takut sama pendeta. Ya. Ya, makasih Pak Pendeta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ya, mah mungkin bukan Pak Haji pendeta, mau tanya melainkan Pak Haji. pendesta. Ya, Kau pendesta apa nih, ya? Pak? Pak Pendeta, kalau mau jawab salam itu di mute dulu. Oh iya. Ya Betul silakan juga ya ya. Pak Haji ya, mau tanya Pak Haji. Ya, boleh Pak Pendeta. Ya silakan. Tidak, di sini saya hanya ingin ditanya ya Pak Haji ya. Oh ya. Aduh, gak enak saya Pak nanya. Pendeta, Bang Ben, apakah aku benar tahu. Yesus itu adalah anak manusia Pak Pendeta? Pak Pendeta, oh Pak Pendeta. Iya, Nah, silakan ya Pak ya. kenapa Yesus itu dia mengaku iblis Pak Pendeta? Ya, iblis itu berjasa ya bagi si umat Kristen ya Bang ya. Karena kalau tidak ada iblis, Yesus tidak akan disalib ya Bang ya. Gitu, Ya Bang, Allah. Karena Dalam begini Injil Pak itu Pendeta, sangat berjasa. di dalam Wahyu 22 nomor 16 dikatakan di situ Yesus mengaku sebagai tunas Daud dan bintang timur yang gilang gemilang, giling gemiling dan gulung gemulung, oke? Nah, di dalam Bentar Alkitab ya, Bang, ya, Sabda bentar. itu dikatakan bintang timur ini itu pertama gelar Tuhan Yesus. Yang kedua itu metaforanya bili-bilis. Nah, bahasa Latinnya itu Ya, Lucifer gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus Kristus ini mengaku sebagai Lucifer di dalam Wahyu 22 nomor 16 gitu Pak Pendeta? Ya, gini Bang ya, saya menjelaskan ya, Yesus itu dia sesuka hatinya ya Bang ya, dia mau menjadi domba bisa, menjadi keledai bisa. Jadi apapun itu jangan diprotes ya Bang ya, dia bisa suka hatinya dia Bang ya. Jelas Bang? Ampun dah. Jelas. Giliran Jadi saya, kapur Pak ajaibnya Pendeta. tadi satu kotak berapa ini Bang? Nah, Ya, bagaimana, giliran Bang? saya Pak Pendeta boleh? Kapur ajaibnya tadi satu kotak Silakan. berapa ini Bang? Kapur ajaibnya kebetulan saya tidak jual kapur ya, saya jual batu tawas Bang ya. Oh, Pak Pendeta pekerjaan sampingannya silakan, jual batu Mikana. tawas ya? Iya. Silakan ya, mau bertanya. Yang Kristen pun juga Boleh boleh saya bertanya bertanya ke Bang pendeta. Pendeta ya? Siapakah yang Ya, menginginkan silakan. Siapakah yang menginginkan penyalipan Yesus, Bang? A. Allah Bapa atau B. Iblis? Ini ya, ala mama ya sama iblis ya, ala mama sama iblis ya, ala bapak nggak ada namanya.
bertanya itu yang susah sedikit ya, Mika Najrot ya. Lu gak binasa ini mantap kali nih pendeta ini, dia langsung Ya, singkat, padat serta menyesatkan. Kalau ini seperti ini Ada, pendetanya pasti perpuluhannya penuh ini. Perpuluhannya pasti banyak ini. Banyak lah. Untuk saat ini perpuluhan saya mengurang karena saya pakai OpenBO ya Bang. Abang Pendesta, kalau di gereja itu Bang, uang perpuluhan sudah terkumpul buat apa Bang? Itu buat saya micet ya, micet. Anda tahu micet? Nah gitu ya Bang ya. Pak Pendeta, di gereja ini, itu ada ya, silakan. apa namanya itu Pak Pendeta? Di gereja itu benarkah ada cukur-cukur jembut gitu Pak Pendeta? Ini gimana itu Pak Pendeta? Kok diluruskan itu? Bang bentar Bang ya. Sebelum saya menjawab Bang, Abang jangan lurus-lurus kali ya. Ini pendeta akunya sisa satu Bang ya. Habis ditembak sama Bang ya. Jangan mikirin kau aja pendeta. Aku